Oke, selamat datang Ibu Wiwin. Bisa kita mulai sekarang? Bisa dimulai ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Kepala Sekolah TKIT Al-Iman, yaitu Ibu Wiwin Andriani, SPDI. Selamat siang juga kepada teman-temanku. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Wiwin selaku Kepala Sekolah TKIT Al-Iman atas ketersediaan waktunya dalam mengikuti wawancara mata kuliah Perkenalan Lapangan Persekolahan 1 atau PLP 1. Lalu izinkan saya memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari anggota kelompok dan juga ingin menjelaskan tujuan dari wawancara ini. Nama saya Fitria Milati Dewi, mahasiswa Universitas Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, bidang studi pendidikan guru, pendidikan anak usia dini, semester 4. Dan di sini saya ditemani oleh anggota kelompok saya, yaitu Fani Fajriah, Vidya Dina Alfiana, dan Diah Nursinta. Pada kesempatan kali ini, maksud dan tujuan kami mengadakan wawancara ini yaitu sebagai bahan laporan tugas mata kuliah pengenalan lapangan persekolahan 1 atau disebut PLP 1. Dan juga untuk menambah ilmu yang berkaitan dengan sistem persekolahan taman kanak-kanak, terutama pada saat pandemi seperti ini. Baiklah, kita mulai wawancara pada siang hari ini, dan alangkah baiknya jika kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ibu Wiwin dipersilakan untuk memperkenalkan diri atau memberi sepatah dua kata. Kepada Ibu Wiwin dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita bisa berjumpa melalui media ya. Ya, alhamdulillah di sini Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Wiwin Andriani SPDI. Ibu mengajar di TKIT Al-Iman selaku kepala sekolah TKIT Al-Iman. Sedikit sejarah TKIT Al-Iman. TKIT Al-Iman berdiri pada tahun 1988. Jadi TKIT Al-Iman ini usianya hampir 33 ya. 32, 33 ya gitu. Ya. Nah, jadi udah cukup lama. Ya, alhamdulillah Ibu di TKIT Al-Iman ini sebagai ini dari perintis gitu ya. Nah, dari awal. Jadi dari Ibu baru selesai sekolah waktu itu tahun 1988 itu belum ada yang namanya PGTK gitu ya. Jadi waktu itu Ibu masih sederajat dengan SMA, cuman kita jurusannya SPGTK. Nah, setelah lulus, alhamdulillah Ibu langsung bergabung di TKIT Al-Iman sampai saat ini. Nah, TKIT Al-Iman dari tahun ke tahun, alhamdulillah alhamdulillah dipercaya oleh masyarakat sekitar. Jadi kita dari awal kita sampai saat ini, alhamdulillah kepercayaan wali murid,
atau masyarakat sekitar cukup baik terhadap penilaian-penilaian ke TKIT Al-Iman. TKIT Al-Iman ini berada di Jalan Haji Naman, Komplek LKBN Antara, Bintara Jaya, Bekasi Barat. Jadi kita perbatasan dengan wilayah Jakarta Timur. Kita termasuk Bekasi. Nah, untuk tahun ini, di masa-masa pandemik ini, mungkin ya memang terutama TKIT Al-Iman ya, kita tidak bisa melihat tempat yang lain. Cuman TKIT Al-Iman untuk muridnya ya tahun ini kita dibilang menurun drastis, gitu kan. Biasanya kita di atas 100, ya tahun lalu kita 119. Nah, yang sekarang ini hanya 72. Nah, itu banyak faktor. Kemarin memang banyak juga yang mendaftar, tapi pada menarik diri. Menarik diri. Karena mereka tidak mau ada pembelajaran, kalau hanya pembelajaran secara virtual gitu ya, secara online. Jadi orang tuanya pada menarik diri. Ya, mungkin itu untuk pembuka ya. Jadi untuk siswanya yang tahun 2020-2021 jumlahnya ada 72 siswa, itu terdiri dari kelompok A dan kelompok B. Kalau untuk kelompok A-nya itu, kelompok A terdiri dari 15 siswa. Laki-lakinya 5, perempuannya ada 10. Untuk kelompok B ada 57 siswa, terdiri dari 29 putra, 28 putri. Kedua. Mungkin itu dulu ya. Terima kasih. Masih ada yang mau dipertanyakan kembali? Iya, nanti suara ada sesi tanyanya. Oh iya. Suara Ibu ini jelas, Mila? Jelas. Terima kasih kepada Ibu Wiwin atas sambutannya. Baiklah, selanjutnya akan kita lanjut sesi wawancara pada pertanyaan pertama yang akan ditanyakan oleh teman saya, Fani Fajriah. Kepada Fani dipersilahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Fani Fajriah dari program studi PG Fakut semester 4. Apa kabar Ibu? Apakah Ibu sehat? Semoga Alhamdulillah sehat. Kita langsung saja ya Bu pada pertanyaan pertama dari PLP pertama kita. Pertanyaan pertama yaitu mengenai kultur sekolah Ibu. Apakah di sekolah TK Al-Iman ini mempunyai karakteristik khusus dalam menjalankan pembelajaran di sekolah tersebut Ibu? Terima kasih Ibu. Baiklah, dengan pertanyaan kultur sekolah ya, sekolah. Iya Ibu. Iya. Nah, kalau sekolah TKIT Al-Iman itu punya karakteristik apa? Peserta didiknya itu untuk keseluruhannya itu yang pasti beragama Islam. Terus sehari-hari anak-anak itu berpakaian busana muslim, itu wajib gitu. Anak perempuan kita sekolah itu satu minggu itu 5 hari, Senin sampai Jumat. Anak perempuan setiap hari itu memakai jilbab. Laki ya baju muslim. Usianya terdiri dari usia 4 sampai 6 tahun.
Nah, kita bagi dua kelompok, kelompok A dan kelompok B. Untuk secara apa ya? Secara garis besarnya anak-anak itu orang tuanya ya mana ya berkeinginan memasukkan anaknya ke sekolah TKIT Al-Iman itu mempunyai ya tujuan anaknya itu bisa mengaji, terus banyak hafalan seperti itu, hafalan surat pendek, hafalan doa, hadis, gitu ya. Terus mempunyai sikap yang ramah, mandiri, berbicara yang sopan, santun, seperti itu. Dan selalu mengucapkan terima kasih setiap ada bantuan atau permintaan gitu ya, permintaan gitu. Terus bersalaman, mengucapkan salam, seperti itu. Mungkin ada lagi? Baik Ibu, saya juga ingin bertanya, seperti Ibu yang jelaskan tadi, dalam garis besarnya orang tua menginginkan anaknya bersekolah di TK Al-Iman ini berkeinginan untuk anak-anaknya bisa mengaji, hafalan, dan sebagai macamnya ya Ibu ya. Tetapi Ibu pada di masa ini, di masa COVID ini, sistem penghafalan atau mengajinya itu seperti bagaimana ya Ibu? Seperti apa ya Ibu? Betul. Nah, kita kan punya panduan, punya buku tersendiri. Jadi kita sekolah Al-Iman itu, TKIT Al-Iman itu kita punya buku ini hafalan doa-doa, hadis gitu kan. Nah, dan kita kan juga sudah membuat program. Jadi program untuk semester 1 itu anak-anak bisa apa saja doanya gitu. Terus hadisnya hadis apa saja yang dihafal, yang anak-anak itu bisa menghafal gitu. Nah, jadi salah satu nih contoh bukunya ya, buku doa khusus doa TKIT Al-Iman. Jadi kita untuk cara untuk meninikannya, jadi kita setiap minggu itu, setiap pekan kan ada tema, gitu kan, subtema dibagikan ke orang tua siswa. Nah, terus kita juga menjelaskan yang dihafalkan minggu ini doanya doa ini ya, gitu. Misalnya doa untuk ayah dan ibu atau doa tidur seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita untuk mengetahui anak itu sudah bisa atau tidak? Nah, pada saat virtual Zoom itu kita minta anak-anak itu membaca, pertama dibaca bersama dengan bu guru. Nah, lalu satu persatu anak-anak disuruh baca seperti itu, suruh menghafal. Seperti itu. Baik Ibu, saya ingin bertanya lagi ya Ibu, pada masa pandemi ini kan kita mengerjakan segala pembelajaran itu melalui virtual ya Ibu ya. Apakah pada pembelajaran seperti sehari-hari, apakah peserta didik juga memakai seragamnya Ibu dalam pembelajaran virtual ini? Seperti hari Senin. Nah, kalau virtual memang kadang bu guru berseragam, kadang enggak, jadi enggak rutin memakai seragam. Ya, anak juga sama. Jadi kadang memang sudah kita suruh pakai seragam, tapi namanya anak ada yang enggak mau gitu. Ada juga seragamnya jadi berbeda-beda. Nah, kita kan seragamnya ada 4 ya. Jadi ada yang maunya batik, ada yang mau pakainya seragamnya putih-putih, ada yang mau baju olahraga gitu. Jadi saat virtual kadang pakaian itu beragam gitu. Jadi nggak semuanya sama. Nah, seperti itu.
Ada lagi? Baik Ibu, demikianlah Ibu pertanyaan saya seputar kultur sekolah ini. Akan dilanjutkan lagi pertanyaan kemudian. Terima kasih Ibu sudah menjawabnya. Lupa ya, jumlah gurunya belum disebut ya? Oh iya Ibu, maaf Ibu. Jumlah, ya, jumlah pendidik ya, jumlah pendidiknya dengan Ibu selaku kepala sekolah itu ada 13 guru. Itu di luar ini ya, di luar TU, di luar OB. Jadi kita punya tersendiri. Ada khusus TU, ada juga OB gitu. Itu jadi yang khusus ngajar aja, pendidik aja itu yang jumlahnya 13. Ya. Terima kasih Ibu sudah menjelaskannya. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Bu Iwin, terima kasih juga Fani, Vidya Dinalviana. Kepada Vidya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu Iwin. Oh ya. Aku di sini mau nanya seputar struktur organisasi Bu. Untuk struktur organisasi dan tata kerja di Sekolah Al-Iman itu di TK IT Al-Iman itu sendiri itu seperti apa Ibu? Ya. Struktur organisasi di TK IT Al-Iman kita pertama yayasan ya, yang di atas tuh yayasan. Setelah yayasan bawahnya kepala TK, lalu kepala TK membawahi guru-guru dan TU. Seperti itu. Dan ada juga ini komite sekolah. Lalu kita juga ada di sekolah di TKIT Aliman itu ada UKS. Ya, ada UKS. Jadi di situ ada UKS. Terus ininya bawah tuh ya ini UB ya, dan Sapam, ada Sapam, ada UB. Kalau untuk kayak staf pendukung kayak dokter anak atau bimbingan konseling itu ada Bu? Kalau untuk khusus itu kita memang belum ada. Jadi kalau untuk ada misalnya ada masalah terhadap anak didik itu biasanya dari guru-guru kan melapor ke ibu. Jadi kita mencari solusi. Gitu. Kita mencari solusinya. Kalau memang itu, tapi alhamdulillah sih sampai saat ini gitu ya bisa kita atasi. Gitu. Kalau memang anaknya memang kelihatannya memang khusus harus diinikan ke psikolog ya kita berdiskusi ke orang tua gitu. Kita mengajukan orang tua itu ke psikolog. Untuk tupoksi, tugas pokok dan fungsinya sendiri seperti apa Bu? Siap. Apa kurang jelas? Untuk tugas pokok dan fungsi dari struktur organisasi tersebut seperti apa Ibu? Tugas pokok misalnya apa nih? Misalnya dari guru atau dari kepala sekolah. Kalau dari kepala sekolah kan misal dari yayasan sebagai penasehat. Ya betul. Yayasan sebagai nasihat, sebagai ya pembina kita lah ya, gitu kan seperti itu. Jadi setiap ada kegiatan kita pasti kepala sekolah melapor ke yayasan, musyawarah ke yayasan seperti itu. Tugas kepala sekolah ya memimpin kegiatan-kegiatan yang ada di lembaga, itu kegiatan di luar maupun di dalam lembaga. Kalau untuk sekretaris dan bendaharanya itu
nyampur di, maksudnya dijadi satu di staf administrasi di bagian tata usaha atau terpisah, Ibu? Apanya? Kalau untuk sekretaris atau bendaharanya itu sendiri dijadi satu di tata usaha atau terpisah? Ruangan. Untuk Ininya, orangnya. Orangnya bisa. Jadi bendahara tersendiri, terus TU untuk administrasi juga tersendiri. Kalau untuk operatornya berarti juga ada ya, Bu ya? Untuk apa? Operator PAUD gitu sama tata usaha itu terpisah juga ya, Ibu? Ada. Operator itu udah mencakup ini TU. Operator mencakup TU. Jadi dia khusus menangani TU itu khusus menangani kegiatan ini sekolah TK. Jadi operator juga. Gitu. Nah, Bu, ketika masa pandemi ini struktur organisasi itu berjalan dengan baik, Bu, seperti misalnya guru tetap ke sekolah atau belajar daring, gurunya di sekolah, muridnya di rumah, seperti itu, Bu? Ya, alhamdulillah. Semua. Iya, alhamdulillah tetap berjalan seperti itu. Ya, Bu Guru memang nggak full di sekolah ya. Jadi di sekolah itu saat kita memang kita membutuhkan, misalnya nih kita guru masuk nih, mungkin guru membuat video atau apa gitu. Nah setelah membuat video, kalau memang udah dirasa cukup untuk 1 minggu gitu, untuk kegiatan 1 pekan, ya besoknya kita tidak masuk. Kalau dari staf administrasi sama kayak office boy gitu tetap masuk, Bu? Iya, office boy standby. Ada. Mungkin cukup, Milati. Terima kasih, Bu Yuwin. Iya, sama-sama, Vidya. Terima kasih Bu Win dan Vidya. Selanjutnya pertanyaan ketiga atau pertanyaan terakhir pada sesi pertama wawancara pada hari ini, yaitu dilanjutkan oleh Dia Nursinta. Kepada Dia dipersilahkan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menanyakan seputar peraturan dan tertib di sekolah. Di sekolah apa saja sih Bu peraturan tata tertib di TK Al-Iman ini, Bu? Ini peraturan untuk siapa nih? Untuk siswanya atau untuk Bu Guru? Untuk siswanya dulu. Untuk siswa. Ya, ini peraturan untuk siswa yang ini ya, yang kegiatan normal gitu ya? Ya, boleh. Kegiatan normal atau kegiatan yang saat ini gitu? Yang normalnya dulu. Ya, untuk selama ini kegiatan normal, peraturan untuk siswa itu siswa hadir ke sekolah itu diharapkan 15 menit atau 10 menit sebelum bel, gitu kan, sebelum bel. Siswa sudah sarapan dari rumah, berpakaian rapi, berseragam, gitu kan. Anak perempuan menggunakan jilbab, rapi, kaos kaki. Anak laki-laki juga sama, pakai kaos kaki. Ini baju seragam muslim yang sudah ada dari sekolah, seperti itu. Nah, membawa makan dan minum sendiri dari rumah. Ada lagi? Nah, kalau untuk masa sekarang nih Bu, pandemi ini kan kita pembelajarannya melalui virtual. Itu bagaimana peraturan dan tertibnya itu dilaksanakan, Bu? Ya, nah kalau saat ini memang kita agak sulit untuk menerapkan ini ya, karena virtual pun kita juga jamnya itu kita menyesuaikan kesiapan orang tua.
gitu ya. Jadi dan anak-anak disiplinnya juga kayaknya agak kurang ini kurang maksimal ya, kurang maksimal gitu kan. Kalau mengenai pakaian ya kita sudah berharap mereka pakai seragam, tapi ada anaknya yang nggak mau gitu kan. Jadi kita juga nggak bisa terlalu memaksakan. Maksain ya, Bu. Iya, ada yang belajarnya di kamar, di atas tempat tidur, ada gitu. Ada yang memang anak udah rapi duduk di melihat gitu. Jadi macam-macam lah ininya. Maunya masing-masing gitu. Jadi memang agak sulit untuk disiplinnya seperti itu. Kalau untuk gurunya, Ibu, apakah ada peraturan tertibnya sendiri? Iya. Kalau untuk guru ya pada saat yang normal itu guru diharapkan hadir ke sekolah 30 menit sebelum bel. Terus guru juga ada jadwal piket. Kalau jadwal piket itu bu guru jam 6:30 sudah ada di sekolah. Karena murid TKIT Aliman itu ada yang jam 6:30 tuh udah nyampe sekolah gitu. Mereka nggak masalah gitu, walaupun hanya sendiri di dalam kelas gitu ya, asik aja mereka main gitu. Ya insya Allah sih sekolahnya mungkin nyaman ya, orang tua juga melepaskan anaknya seperti itu. Jadi memang pagi sekali gitu. Jadi makanya kita terapkan ada guru piket. Guru piket jam 6:30 sudah ada di sekolah untuk menyambut anak-anak yang datang pagi. Nah, terus bu guru juga berpakaian seragam sesuai dengan yang sudah ditentukan dari sekolah dan berbusana muslim yang rapi. Dan kalau di TKIT Aliman bu gurunya semuanya pakai bajunya rok ya, nggak ada pakai celana panjang. Oh, seperti itu. Dan jilbabnya juga nggak ada diikat-ikat di leher, jilbab itu nggak ada. Jadi jilbabnya panjang seperti itu, menutup dada lah gitu ya. Gitu. Nggak boleh pakai jilbab kaos atau jilbab yang yang bertali lah seperti itu. Jadi jilbabnya harus jilbab yang yang segi empat. Ya bu guru juga berbicara yang sopan, lemah lembut pada anak gitu. Itu memang udah Kalau di masa pandemi ini, apakah guru dijadwalkan piket atau tidak seperti normal gitu? Oh, untuk sementara belum ada piket. Iya, nggak ada piket untuk sementara. Oh, seperti itu ya, Bu. Piket kelas kosong ya. Jadi belum ada piket ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu pelaksanaan dan peraturan dan tata tertib di TK Aliman ini? Apakah ada kendala dalam pelaksanaan tersebut, Ibu? Kendala apa ya? Kalau kendala untuk selama ini sih ya alhamdulillah ya kita yang normal itu ya sudah kita laksanakan. Memang dari tahun ke tahun ya kayaknya tidak ada masalah gitu kan. Guru piket lancar, jam 6:30 udah sampai di sekolah, alhamdulillah. Nah, jadi untuk selama ini sih kendala. Kalau ada kendala itu memang langsung kita bicarakan. Ke guru-guru baiknya seperti apa gitu. Supaya kita sama-sama enak. Jadi kegiatan di sekolah itu membuat peraturan juga itu bukan hanya kepala sekolah yang membuat peraturan, tidak. Jadi kita membuat peraturan itu bersama. Jadi kita yang membuat ya kita patuhi bersama. Yang untuk pertanyaan terakhir Bu, bagaimana sih Bu mengimplementasikan peraturan dan tata tertib pada masa pandemi ini? Ke siapa nih? Ke guru atau siswa? Ke muridnya dulu aja.
siswanya dulu. Kalau ke murid, ya. Kalau ke murid itu ya peraturan tata tertib itu ya paling kita selalu mengingatkan anak-anak tuh bangun pagi, sholat subuh gitu kan. Dan di rumah juga kalau mau makan baca doa, menggunakan tangan kanan, ya inilah akhlak-akhlak lah. Gitu. Ya mungkin kita bisa menyampaikan melalui orang tua siswa gitu kan. Pada saat virtual juga Bu guru suka bertanya kepada muridnya gitu. Oke Ibu, segitu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama dia. Ya. Balik lagi ke Mila. Ya dia, terima kasih kepada Ibu Wiwin dan dia, terima kasih kepada Ibu Wiwin atas jawaban-jawabannya. Telah selesai sudah wawancara sesi pertama pada hari ini. Sesi kedua akan dilanjutkan pada esok hari, hari Rabu, tanggal 12 Agustus. Terima kasih banyak kepada Ibu Wiwin atas ketersediaan waktunya pada hari ini. Semoga kita bisa bertemu di hari esok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiwin. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu Wiwin. Sampai bertemu besok. Iya. Sampai bertemu besok. Yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 melalui online daring berupa Zoom. Baiklah langsung saja kita mulai wawancara pengenalan lapangan persekolahan atau PLP bagian 2 pada hari ini. Selanjutnya, sesi wawancara pada pertanyaan keempat yang akan ditanyakan oleh Fitria Milati. Kepadanya dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di pertanyaan keempat ini, saya ingin menanyakan seputar kegiatan seremonial formal di TKIT Al-Iman. Kira-kira apakah di TKIT Al-Iman ini sering melakukan kegiatan seremonial formal? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang udah berjalan ya. Yang udah berjalan itu alhamdulillah TKIT Al-Iman suka mengadakan seremonial. Contohnya misalnya gitu ya. Seperti hari Senin kita ada upacara bendera. Nah, tapi upacara bendera di TKIT Al-Iman kita tidak menaikkan bendera seperti itu, tidak ada petugas untuk menaikkan bendera, tapi kita ada petugas semacam kayak komandan upacara gitu kan, terus ada pembawa acaranya itu yang protokol gitu, membaca susunan upacara ada. Itu kita latih dari anak-anak TK, terutama untuk kelompok B. Memang anak-anak itu rata-rata belum bisa membaca, tapi karena diulang-ulang itu kan akhirnya kan mereka hafal, dan juga sambil dibimbing oleh bu guru gitu, ada bu guru yang mendampingi. Ya kita itu seremonialnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, sebelumnya ya dari pembukaan, pembacaan doa gitu kan, terus ada janji pelajar. Kalau di TKIT Al-Iman ada namanya janji pelajar Islam seperti itu, terus ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, ada membaca doa bersama, itu di seremonial di upacara bendera.
Oke, baik Ibu. Kira-kira selama berlangsungnya kegiatan tersebut, apa ada kendala dari siswa atau para pendidiknya? Kalau untuk siswa ya karena kita itu sebenarnya sih di upacaranya itu kita kan nggak lama, paling ya nggak sampai setengah jam lah ya. Dan kita pun anak-anak berbaris, memang berbaris itu. Terus pada saat membaca doa kita duduk gitu, duduk duduk di ubin lah gitu, duduk bersama. Jadi kita baca. Jadi anak itu tidak merasakan terlalu capek berdiri lama seperti itu, tidak. Karena kita ada doanya duduk. Terus kalau ada misalnya kayak ada apa namanya itu pengumuman gitu kan untuk memperingati hari raya, hari-hari besar nasional, apa tuh ibu selaku kepala sekolah itu memberi pengarahan ke anak-anak tuh ya sambil duduk anak-anaknya gitu kan, anak-anaknya sambil duduk, bu ibu juga duduk, tapi kadang-kala ibu duduk agak tinggi badannya, agak diangkat gitu supaya anak-anak kelihatan semua. Jadi selama ini sih kendala ya nggak ada ya, belum terlihat seperti itu. Iya. Ada yang lain? Berarti mungkin selama pandemi ini tidak diadakannya upacara, sudah tidak ditiadakan lagi kan ya? Belum. Karena anak-anaknya belum masuk seperti itu. Iya, belum ada. Iya, apakah di masa pandemi ini masih dilaksanakannya briefing-briefing atau rapat dengan guru-guru, staf-staf TU atau Yayasan TKIT Al-Iman? Kalau untuk yayasan ya kita memang tidak rutin ya, maksudnya itu tidak ada harus setiap minggu atau setiap bulan, tidak, itu sewaktu-waktu saja dengan yayasan. Nah kalau dengan Dewan Guru itu kita yang pasti itu hampir setiap hari lah, tapi dalam 1 minggu itu pasti ada kita, yaitu kita evaluasi, gitu, evaluasi bagaimana pembelajaran yang sudah kita sampaikan ke anak-anak, gitu kan, ke orang tua melalui selama PLJJ ini, gitu. Nah disitulah guru memberi masukan, oh iya ada yang mungkin kendalanya macam-macam kan, ada yang orang tuanya kerja, jadi waktunya juga harus menyesuaikan seperti itu. Terus ada juga yang orang tua kerja tapi anaknya di rumah, ada yang bisa membantu, mungkin kakaknya atau ada saudaranya di rumah, itu juga macam-macam sih ininya. Iya. Berarti masih tetap ada kalau briefing dan rapat bersama guru ya? Kalau briefing dan rapat bersama guru, Dewan Guru ada, insya Allah ada. Oke, karena itu aja sih. Iya, semua kegiatan itu kalau tidak ada kerjasama itu nggak akan bisa berjalan dengan baik. Iya. Oke, itu aja Bu pertanyaan dari seputar seremonial formal dari saya. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Ya, sama-sama. Baiklah, terima kasih kepada Fitria Milati dan Ibu Iwin yang telah memberikan pertanyaan dan jawaban yang menakjubkan. Selanjutnya langsung saja kita ke pertanyaan kelima yang akan dipertanyakan oleh Vidya Dina Alfiana. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Bu Mir. Di sini aku mau nanya seputar intrakurikuler dan ekstrakurikuler Bu. Kalau dari ekstrakurikuler itu sendiri di TKI Al-Iman itu ada apa aja ya Bu? Ini yang ini ya, yang berjalan yang normal. Kegiatan ekstrakurikuler di TKIT Al-Iman yang yang kegiatan normal itu kita ada
seninya itu ada melukis, gitu kan. Ada menari, ada main angklung, terus ada juga drum band, gitu. Berarti itu untuk kelas TKA dan B ya Bu ya, berjadwal gitu? Iya, tapi kalau untuk drum bandnya kalau hanya kelompok B. Oh, untuk kayak pelatih drum band, terus guru-guru lukisnya itu dari dalam atau ngambil dari luar pengajarnya? Dari luar. Kalau drum band kita ada khusus, melukis juga ada khusus, menari juga kita juga ada. Nah, kalau ngajar angklung, insya Allah semua guru-guru TKIT Aliman sudah bisa. Kalau Jadi, untuk jadwalnya seperti apa Ibu? Setiap minggu Ya. 2 kali atau bagaimana untuk jadwalnya? Seminggu sekali. Oh, seminggu kali. Kalau drum band ya seminggu 2 kali. Kalau melukis, menari seminggu sekali. Itu di dalam satu hari yang sama atau bagaimana Ibu? Enggak, berbeda. Oh, berbeda-beda. Kalau untuk yang intrakurikuler kayak jalan-jalan ke museum atau semacamnya Bu, seperti apa? Itu kita ini ya berarti keluar sekolah ya. Iya. Ya itu kita banyak itu kegiatannya. Kalau untuk kelompok B ada manasik haji, terus ada outbound, ya ada outing class, terus ada lomba-lomba. Kalau ada lomba-lomba di luar sekolah kita selalu suka ikut seperti itu. Untuk kalau di masa pandemi ini semuanya belum berjalan lagi ya Bu, seperti normal. Ya, untuk masa pandemik ini mah belum ada kegiatan ya. Terima kasih Bu Yin. Ya. Terima kasih kepada Vidya Dina Alfiana dan Ibu Yuwin telah memberikan pertanyaan dan jawabannya. Selanjutnya kita lanjut saja kepada pertanyaan yang ke-6 yang akan ditanyakan oleh Dia Nursinta Hayundari. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya menanyakan mengenai pembiasaan dan kebiasaan yang positif yang dilakukan oleh sekolah. Yang pertama itu apa saja bentuk-bentuk pembiasaan dan kebiasaan yang positif yang dilakukan oleh pihak sekolah Ibu? Pembiasaan yang positif yang dilakukan oleh sekolah gitu ya, untuk anak didik ya ini ya, dari mereka datang ke sekolah ya, kan anak-anak diantar oleh orang tua ataupun ini neneknya atau kakeknya gitu ya, atau mbak gitu ya, diantar ke sekolah. Itu anak sampai di sekolah ketemu bu guru, mengucapkan salam gitu kan, dari luar pagar pokoknya mereka setiap pas sudah kelihatan anak-anak itu kita sudah mengucapkan salam. Nah lalu anak-anak membuka sepatu sendiri dan mereka membawa sepatunya setelah mengucapkan salam gitu kan, salaman dengan bu guru, sepatunya dibawa sendiri oleh anak-anak, bawa ke dalam kelas, dimasukkan ke dalam rak sepatu. Karena kita sudah ada rak sepatu anak-anak itu dan mereka sudah hafal tempat sepatunya masing-masing. Kebiasaannya. Nah, setelah itu mereka setelah meletakkan sepatu, mereka masuk ke dalam kelasnya masing-masing. Ya, mereka meletakkan tasnya, digantung. Nah, lalu mereka absen. Nah, absennya itu kalau untuk kelompok B, memang sih dari sekolah kita sudah menyiapkan kertas 1 lembar sama pensil, ada hapusan gitu. Jadi awal-awal memang anak-anak ada yang sudah bisa menulis, ada yang belum. Nah,
Itu yang pertama yang mereka belajar menulis itu menulis namanya sendiri. Otomatis kan di rumah mungkin udah diajarin sama orang tuanya juga, dilatih. Karena kita dari di sekolah setiap hari mereka selalu menulis namanya seperti itu. Tulis namanya misalnya namanya Farel, terus di situ ada pengantar, siapa pengantarnya. Nah, kita ditanya oleh Bu Guru, tadi diantar oleh siapa? Oh, ayah, tulis ayah. Seperti itu. Nah, nanti ada juga ada kolom lagi, jemput, penjemputnya siapa? Kita tanya. Nanti kalau dibilang yang jemput ayah, ya udah ditulis ayah. Seperti itu. Ada yang waktu berangkat diantar dengan orang tuanya, pas pulangnya ikut jemputan dari sekolah, ya udah ditulis manggilnya ada yang Pak Cepi gitu, kena nama supirnya ini ya Pak Cepi gitu. Jadi itu pembiasaan yang sehari-hari. Jadi anak sebelum waktu belajar dimulai, mereka main di dalam kelas. Jadi main di dalam kelas, mereka tidak main di halaman ya. Gitu. Di kelas, mereka di kelas kan banyak ada macam-macam, ada Lego, ada permainan-permainan itu mereka main di situ sambil menunggu sampai waktu bel. Terus ada juga kita praktek sholat ya, ada sholat duha, tapi kalau sholat duha kita nggak setiap hari gitu. Terus kalau karena kita pulangnya sampai siang, jadi kita yang selalu kita lakukan di sekolah itu sholat zuhur berjamaah. Nah, sholat zuhur berjamaah, anak-anak praktek wudhu, diajarin oleh Bu Guru praktek wudhu. Gitu. Lalu sholat, nanti ada yang qomat. Kalau azan, karena kita bersebelahan dengan masjid, jadi anak-anak mendengarkan azan dari masjid. Nah, waktu azan berkumandang, anak-anak diajarkan oleh Bu Guru untuk menjawab azan. Seperti itu. Nah, selesai azan, diajarkan membaca doa setelah mendengar azan. Itu setiap hari, insya Allah kalau pas kita Senin sampai Kamis pas sholat zuhurnya di sekolah anak-anak. Itu. Bicara juga anak-anak kita melatih mereka, mengajar mereka bicara yang sopan, bicara yang pelan, jadi nggak ada teriak-teriak. Di kelas pun anak-anak juga diajarkan berbagi. Maksudnya berbaginya itu berbagi suara. Jadi suara itu jangan dikuasai sendiri gitu, teriak-teriak. Jadi berbagi dengan kelas yang lain, dengan teman yang lain. Namanya anak-anak kan walaupun dekat sama Bu Guru kok teriak aja atau manggil temennya ini maunya gitu, tapi udah diajarkan oleh Bu Guru bicaranya yang pelan, yang sopan seperti itu. Terus kalau minta tolong sesuatu misalnya pada saat mau makan mereka tidak bisa membuka ini tempat makan, minta tolong dengan Bu Guru. Nah, diajarkan setelah dibantu mengucapkan apa? Mengucapkan terima kasih. Terus merasakan makanan dan minuman sendiri, ya masukkan dalam kantongnya seperti itu pembiasaan. Oke, selanjutnya bagaimana proses penerapan dari pembiasaan tersebut? Apakah ada kendalanya, Ibu? Gitu kan kadang anak pembiasaan itu agak susah gitu, ada yang susah, ada yang gampang dalam penerapannya itu. Itu gimana Ibu prosesnya? Ya. Kalau kendala mah dibilang kendala setiap hari kendala ya. Namanya anak-anak kan harus diingatkan terus lah gitu. Nggak ada yang semuanya mulus itu tidak ada. Pasti diingatkan terus ya. Misalkan berteriak, Bu Guru mengingatkan suaranya diperkecil atau berbagi gitu, berbagi dengan teman suaranya seperti. Jadi memang selalu diingatkan terus gitu. Mengucap terima kasih juga sama. Ada anak kan yang udah Bu Guru gitu kan, tolong habis itu udah main ambil aja ada. Jadi
memang ya sifat namanya anak-anak harus diingatkan selalu seperti itu. Tapi insya Allah sih kena udah apa ya, spontan sih kayaknya kalau Bu Guru kena memang udah pekerjaannya sehari-hari ya. Jadi kalau melihat yang kurang baik atau apa itu langsung diingatkan ke anak gitu. Anaknya langsung diberi apa diingatkan lah seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir nih Ibu. Pada masa pandemi ini, dalam penerapan pembiasan itu kan butuh proses juga. Nah, apa sih Bu strategi guru ya yang dilakukan, apalagi ini pembelajarannya melalui virtual gitu Bu? Nah, pada saat virtual itu kan Bu Guru kan melihat tuh kegiatan anak-anak. Nah, pada saat itulah kalau memang kelihatan nggak bagus gitu kan, di situ Bu Guru langsung menegur gitu, langsung menegur. Kan ada kan anak yang mungkin nggak bisa diem gitu kan, ya, langsung dikasih tahu sama Bu Guru. Gitu. Terus pada saat berdoa, misalnya berdoa ada yang sambil sambil main-main atau gimana itu biasanya langsung dikasih tahu lah oleh Bu Guru. Ya memang pembelajaran saat ini ya kurang ini ya, kurang maksimal gitu. Jadi tapi ya kita terima apa adanya gitu. Ya semoga keadaan seperti ini kan cepat berlalu lah. Insya Allah perlahan-lahan. Amin, amin. Bisa kembali normal. Terima kasih Ibu atas jawabannya yang memuaskan. Balik lagi ke Fani. Terima kasih Dia Nursinta dan Ibu Yustin yang telah memberikan pertanyaan dan jawaban yang luar biasa. Baiklah, sampai juga kita di penghujung akhir acara. Terima kasih sekali lagi Ibu kepada Ibu Wiwin atas ketersediaan waktunya sudah mengikuti pengenalan lapangan persekolahan atau PLP pada bagian 1 dan bagian 2. Ya, terima kasih kembali. Ya, semoga yang dipertanyakan dan Ibu juga bisa menjawab memuaskan lah gitu ya. Gitu. Ya, paling kalau memang nanti ada yang harus dipertanyakan kembali, ya walaupun tidak melalui Zoom atau apa ya bisa dipertanyakan. Baik Ibu. Baik Ibu. Selanjutnya sebelum saya menutup acara, kita akan melakukan sesi foto bersama Ibu. Iya. Kepada Vidya Dina dipersilakan. Oke. Apa ya? 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih kepada Vidya Dina Alfiana. Terima kasih Ibu dan mohon maaf jika kita ada salah-salah kata kepada Ibu dan mohon maaf untuk dibukakan pintu sebesar-besarnya dan seluas-luasnya. Akhir kalamullah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Ibu Yustin. Dua harinya. Ibu. Ya.